Kata sahabat Nabi, saya ikut peperangan Badar. Musuh datang, saya baru buka pedang saya, kepalanya udah pisah dari badan. Kok bisa? Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dalam Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala bantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil malaikah, dengan malaikat murdifin, musawwimin. Imamahnya warnanya kuning semua, ya, para malaikat. Malaikat Jibril tanya kepada Nabi, wahai Muhammad, orang-orang yang ikut peperangan Badar bagaimana sih menurut kalian di dunia ini bagaimana? Katanya orang-orang yang ikut peperangan Badar ini selalu ditinggikan martabatnya. Kata malaikat Jibril, juga kami para malaikat yang pernah ikut peperangan Badar pada masa itu, mereka dimulia-muliakan di alamnya malaikat. Masya Allah, tabarakallah. Yang satu lagi Al-Walid bin Utbah, maju juga sepupu Nabi, Ubaidah bin Al-Harith, Hamzah bin Abdul Muttalib pamannya Nabi, dan Ali bin Abi Thalib sepupunya Nabi. Tiga-tiganya ini akhirnya dimenangkan oleh umat Islam. Lalu majulah pasukan-pasukan orang kufar Quraisy mengejar orang-orang Islam, karena mereka memiliki strategi peperangan. Ya udah, yang penting maju aja, mau menang mau kalah, mau mati mau hidup terserah, itu urusan ntar, yang penting saya menang, dapat harta, dapat ghanimah. Umat Islam punya strategi berbeda yang saya bocorkan kemarin. Nabi Muhammad SAW di pasukan yang paling depan, Rasulullah SAW persiapkan orang-orang yang memegang panah. Jadi orang mendekat. Kalau Rasulullah SAW merapikan sufuf, nggak boleh ada yang bergerak daripada barisannya, rapi. Kalau yang lain gimana? Orang berperang zaman dulu, ayo kejar semua, maju, ya. Yang mati ya mati, yang kalau kalah mundur, begitu. Ya. Far wakar, ya. Maju atau mundur, begitu saja. Tapi Rasulullah SAW enggak, punya strategi baru. Diam di tempat, jangan kemana-mana. Mau mati, mau hidup, kamu di situ. Yang paling depan pegang panah. Yang bagian kedua mereka melempari apa? Dengan nabal, dengan apa? Dengan tombak. Kemudian paling akhir mereka sudah standby memegang pedangnya masing-masing. Rasulullah SAW dijaga ketat, menunjukkan bahwa sesungguhnya apa? Seorang pemimpin harus berada dijamin keselamatannya, untuk supaya apa? Supaya yang lain semangat di dalam berjuang. Buktinya ketika peperangan Uhud ada fitnah bahwa Rasulullah SAW sudah meninggal, kocar-kacir akhirnya umat Islam. Di dalam peperangan Uhud ada fitnah dihembuskan oleh sebagian orang kufar. Mereka provokasi orang Islam, mereka katakan Rasulullah SAW sudah meninggal, padahal yang dibunuh Mus'ab bin Umair, sahabat Rasulullah SAW yang wajahnya serupa dengan Rasulullah SAW. Ala kulli hal, ketika itu dimenangkan oleh umat Islam dan Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang yang begitu banyak. Padahal usil sih sebenarnya Abu Jahal kerjaannya. Abu Sufyan ini sebenarnya mau diambil hartanya oleh umat Islam, harta umat Islam itu aslinya. Dia sudah selamat, sudah balik ke kota Mekah. Dia bilang apa? Udah nggak jadi deh. Yang penting harta kita selamat. Abu Jahal bilang, wah jangan dong, kan kita udah terlanjur keluar. Cari kematiannya sendiri Abu Jahal. Akhirnya dia maksa keluar, akhirnya keluar, dan yang terjadilah. Orang-orang kufar banyak yang mati, dan saat itu Rasulullah SAW dilirik oleh orang-orang luar bahwa sungguhnya Muhammad dengan strategi peperangan yang baru, dan tentunya dibantu oleh malaikat. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafar ru'ub. Orang-orang kafir itu takut. Kata sahabat Nabi, saya ikut peperangan Badar. Musuh datang, saya baru buka pedang saya, kepalanya udah pisah dari badan. Kok bisa? Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dalam Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala bantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil malaikah, dengan malaikat murdifin, musawwimin. Imamahnya warnanya kuning semua, ya, para malaikat. Malaikat Jibril tanya kepada Nabi, wahai Muhammad, orang-orang yang ikut peperangan Badar bagaimana sih menurut kalian di dunia ini bagaimana? Katanya orang-orang yang ikut peperangan Badar ini selalu ditinggikan martabatnya. Kata malaikat Jibril, juga kami para malaikat yang pernah ikut peperangan Badar pada masa itu, mereka dimulia-muliakan di alamnya malaikat. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan manfaat dan barakah, dan insya Allah capeknya kita, penatnya kita di dalam salat tarawih kita, di dalam pengajian kita, mudah-mudahan Allah gantikan dengan pahala yang berlipat ganda kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu bihamdika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamal al-mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wassalam. Walhamdulillahi rabbil
Amin. Mungkin ada sahabat yang mau bertanya, satu pertanyaan saya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi temanya adalah hidup dengan Al-Quran. Sangat luar biasa kita melihat kepribadian dari Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Semua tatanan kehidupan beliau itu tersusun rapi, dari masa kecil, dari masa perjuangannya sampai masa dibalik kesusahannya, sampai dia menjelang masa keberhasilan dalam menegakkan Islam. Semuanya susunannya rapi gitu, tatanannya rapi. Nah, kita berkaca pada diri kita, pada manusia. Ketika menjalani suatu kehidupan, kita memulainya nggak tahu apa dari kecil, dari remaja atau dari tua. Kita masuk menyesuaikan diri dengan pedoman Al-Quran, mengaplikasikan diri terhadap ajaran Al-Quran itu. Kadang-kadang kayak denyut jantung gitu, naik turun, naik turun, naik turun, baik buruk, kebaikan keburukan, kebaikan keburukan. Kadang-kadang juga dalam pengaplikasian itu jauh rentannya kita melakukan kebaikan, mundur menjadi keburukan, terus maju lagi menjadi kebaikan. Nah, bagaimana caranya supaya kita selalu dalam istiqomah, dalam mengacu kehidupan itu semuanya dalam Al-Quran? Yang pertama. Yang kedua, apakah suatu kejaliman apabila manusia itu tidak menuntut ilmu Al-Quran dari masa kehidupannya sampai masa tuanya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, setiap manusia itu imannya memang naik turun. Semua manusia. Al-imanu yazidu wa yanqus. Siapapun dia. Ini masalah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan ibadah, ciptakan maksiat. Supaya Allah Subhanahu wa taala tahu siapa yang sabar di antara kita. Allah yang katakan. Allah Subhanahu wa taala ingin lihat siapa yang sabar dari hambanya. Makanya ada maksiat, ada ibadah. Ada iman yang naik, ada iman yang turun. Seseorang yang tidak sabar, dia biarkan imannya turun. Seseorang yang mau kebaikan, dia berusaha bagaimana caranya imannya naik terus menerus. Nah, akhirnya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sabar tadi, Allah Subhanahu wa taala puji, dia cari tahu bagaimana sih cara iman saya supaya naik terus. Karena iman ini asalnya memang sudah naik turun, naik turun. Buktinya apa? Allah yang bilang dalam Al-Quran. Allah katakan, innamal mu'minuna alladhina, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya seseorang yang mukmin adalah ketika dibacakan Al-Quran bertambah keimanannya. Dari mantuk ayat tersebut kita fahami ada mafhum, artinya iman ini naik turun. Kalau dengan bacaan Al-Quran bisa bertambah keimanan, berarti iman itu terkadang turun. Kata siapa? Kata Al-Quran. Walaupun teks Al-Qurannya nggak ada yang begitu. Kalau misalnya saya katakan Ali duduk, apa yang kalian pahami? Orang biasa akan memahami ada seseorang yang bernama Ali sedang duduk. Tapi kalau orang yang pandai, lebih pandai daripada orang yang cara berfikirnya hanya begitu-begitu saja monoton, dia akan berpikir, yang ada di bayangan dia, Ali nggak berdiri, Ali nggak berlari, Ali nggak berjalan, Ali nggak, banyak sekali. Itu namanya mafhum di dalam teks, bukan memahami teks hanya begitu-begitu saja monoton, enggak. Tapi mafhum, arti daripada teks tersebut difahami. Kalau Allah mengatakan dengan membacanya Al-Quran seseorang bisa bertambah keimanannya, berarti artinya apa? Iman itu naik turun. Nah, orang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kemudian dia memilih untuk sabar supaya mendapatkan mahabbah, cinta dari Allah, dia berusaha mencari tahu caranya supaya iman saya bertambah bagaimana? Di antaranya yang pertama, Allah katakan banyak-banyak baca Al-Quran. Banyak-banyak dengar Al-Quran. Saya nggak paham, bodoh amat. Penting banyak-banyak dengar Al-Quran, banyak-banyak baca Al-Quran. Allah bilang begitu, bukan fahami. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dia akan bertambah keimanannya. Baca Al-Quran.
Kemudian mentajdid kepada keimanan kita. Sudah ada iman, dijaga supaya terus menerus diperbaharui keimanan tersebut. Baca hadis Nabi, kata Nabi, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian, perbanyak membaca la ilaha illallah. Kemudian yang terakhir, cari sahabat-sahabat yang baik, karena sahabat yang baik yang bisa menjadikan keimanan kita terus menerus meningkat. Tanpa adanya teman yang baik susah, tanpa adanya lingkungan yang baik susah. Coba aja kita berteman dengan orang yang suka berbisnis, hari-hari omongannya bisnis, pasti mau nggak mau kita pengen buka bisnis itu. Coba saja kita duduk setiap hari sama orang yang ngomongin masalah bola terus, lama kelamaan kita bakalan suka juga sama bola. Coba aja setiap hari kita ngomongin masalah apa? Makanan terus, lama kelamaan kita bakalan pengen cobain makanan yang disebutkan tersebut. Manusia itu begitu. Makanya cara yang paling tepat untuk mencari keimanan atau menjadikan iman kita terus menerus tinggi, cari sahabat-sahabat yang baik. Cari sahabat-sahabat yang baik yang bisa membimbing kita, setidaknya tidak menjadikan kita lebih buruk daripada kita yang sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, apakah mereka dikategorikan orang yang zalim? Iya, zalim. Ya, karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Arti zalim itu orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Umat Islam diciptakan untuk mengambil Al-Quran sebagai pedoman, tapi dia tidak ambil. Yang menjadikan Al-Quran mahjura, kata Allah. Orang-orang yang seperti ini nanti di akhirat hidup dalam keadaan buta matanya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kok saya buta sekarang padahal di dunia saya bisa melihat. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kamu, saya permudah untuk bisa membaca ayatku. Saya permudah Al-Quran di mana-mana ada, hafizul Quran di mana-mana ada, ustadz-ustadz di mana-mana ada. Di kampung kamu ada Al-Quran, di daerah kamu ada Al-Quran. Saya berikan kesempatan untuk memiliki uang 100.000, kamu tidak berikan Al-Quran. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kamu biasakan saja. Kadzalika al-yawma tunsa, kata Allah. Begitu juga hari ini kamu akan saya lupakan, kata Allah. Sebagaimana kamu lupakan saya, hari ini saya akan lupakan kamu. Siapa yang bilang? Allah sendiri dalam Al-Quran. Sudah di akhirat dilupakan sama Allah. Di dunia, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Hidup di dunia enggak tenang, hidupnya susah, uangnya banyak tambah susah. Enak enggak sih begitu? Tambah banyak orderannya dia jualan, tambah sumpek, tambah banyak bisnisnya, tambah puyeng, tambah banyak tanahnya, tambah sumpek. Tidak ada ketenangan sama sekali dalam kehidupannya. Lihat orang yang jauh dari Allah. Allah yang mengatakan. Tapi semakin dia dekat dengan Allah, nggak ada harta, nggak ada tanah, nggak ada bisnis, nggak ada, nikmat sekali. Perlu apa? Allah permudah. Allah yang bilang, ya dunyai, wahai duniaku, man khadamaki fastakhdumi. Orang yang khidmah kepadamu, orang yang selalu merindukanmu, jadikanlah dia hambamu. Wa man khadamani fastakhdumi. Dan orang yang selalu berkhidmah kepada aku, kata Allah, orang yang membantu perjuangan di dalam agamaku, ya wahai dunia, fastakhdumi, jadikanlah kamu pembantu untuk dia. Mau apa aja dia gampang, Allah permudahkan, hidupnya selalu tenang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.